Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sejarah dan filsafat matematika dengan materi sejarah perkembangan matematika modern dan transisi abad ke-20. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan matematika modern. Matematika modern merupakan proses peralihan dari matematika tradisional karena adanya kepuasan dengan matematika tradisional yang membuat Amerika tertinggal dari Rusia, yang diawali oleh Amerika yang mengadakan revolusi pendidikan, salah satunya perbaikan kurikulum matematika dengan memasukkan teori bilangan, metode numerik, matematika modeling, dan statistika, dan ditambah dengan penemuan komputer untuk mempermudah perhitungan dan pembuatan simulasi-simulasi dari setiap permasalahannya. Nah, tentu saja pembelajaran matematika modern resmi dimulai sejak adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi di Amerika Serikat. Perasaan adanya kekurangan orang-orang yang mampu menangani senjata, rudal, dan roket sangat sedikit mendorong munculnya pembaharuan pembelajaran matematika atau pembaharuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh modern, tokoh-tokoh matematika modern. Yang pertama ada Galileo Galilei, yaitu adalah ahli matematika yang berasal dari Italia yang lahir pada 15 Februari 1564. Ini tak diragukan lagi kontribusinya sebagai salah satu pilar dari ilmu pengetahuan modern. Mulai dari penyempurnaan teleskop, pengamatan astronomi, sampai penemuan hukum gerak atau dinamika, dia akan selalu dikenang masyarakat ilmiah seluruh dunia sebagai salah seorang pencerah paling berjasa dalam perkembangan ilmu matematika modern atau ilmu peradaban modern. Dan yang kedua ada Blaise Pascal, yaitu ahli matematika, fisika, filsafat, religi, dan sastra berkembang di Prancis. Blaise Pascal sendiri lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, sebuah kota kecil di pinggiran Prancis, yaitu yang membawa takdir besar di kemudian hari. Pascal kecil sudah harus berpisah dengan ibunya, dan dia memiliki 3 saudara, dan sang ayah memutuskan Pascal kecil dan kedua saudara perempuannya pindah ke Paris. Menyadari kecerdasan yang ditujukan ketiga anaknya sejak masih sangat belia, khususnya Pascal, sang ayah memutuskan untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Ditunjang pekerjaannya sebagai ahli pajak, sang ayah mewariskan dasar-dasar matematika dan ilmu hitung kepada anaknya. Nah, tentu saja kita mengetahui bahwa Blaise Pascal mempelajari ilmu matematika dan diturunkan ilmu matematikanya diturunkan dari ayahnya. Dan selanjutnya yang terakhir tokoh matematika modern yaitu ada René Descartes, itu adalah ahli matematika Prancis, orang yang pertama kali mengenalkan penggunaan notasi pangkat, misalnya A2 dan A3, atau A pangkat 2 atau A pangkat 3 dan sebagainya pada tahun 1637. René Descartes selain belajar filsafat, ia mempelajari matematika dari buku Clavius. Saat sekolah, kesehatannya memburuk, lalu diizinkan untuk tetap di tempat tidur hingga jam 11 siang. Itulah yang membuat ia mempelajari matematika dari buku Clavius. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan Descartes hingga meninggal dunia. Ia belajar matematika sejak tahun 1618. Tahun 1623 ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan di Paris. Korespondensi ini meneguhkan untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja kita telah mengetahui bahwa tokoh-tokoh matematika modern tersebut banyak bergelut dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan matematika dan ilmu peradaban
matematika modern. Dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan matematika transisi abad ke-20. Nah, sejarah matematika pada masa transisi abad ke-20 terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Adanya beberapa pergeseran dari aturan-aturan pada matematika hingga muncullah konsentrasi baru yang lebih khusus dalam pembahasan matematika, sedemikian sehingga dipaparkan isi yang akan terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19 dan matematikawan yang berpengaruh ketika itu. Dan tentu saja kita mengetahui bahwa abad ke-18 dan abad ke-19 adalah pengaruh terbesar dan masa transisi ke sejarah abad ke matematika abad ke-20. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan matematika modern dan masa transisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.